Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Napis, teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang biasa bercocok tanam secara organik sudah tidak asing lagi pada larutan yang ada di teman-teman ini, yang ada di depan teman-teman ini berwarna merah ati. Ini yang biasa disebut dengan PSB ya teman-teman, fotosintesis bakteri. Nah, bagi teman-teman yang sudah bercocok tanam secara organik sudah tak asing lagi. Bagi para pengangguran yang biasa menanam pohon anggur juga ini biasa sering digunakan. Namun di teras Napis ini ada sedikit yang berbeda. Kami telah mencoba selama 1-2 bulan ini membuat PSB ini dan mengaplikasikannya kepada tanaman hias aglonema ya teman-teman. Meskipun bukan aglonema kelas sultan, tapi saya mencobanya kepada beberapa pot jenis aglonema. Ada red legacy, dan yang ini juga ada jenis butterfly. Yang lainnya juga ada big roy serta Dora Carmen ya teman-teman. Saya mengaplikasikan pupuk PSB ini selama 1-2 bulan, kurang lebih lah 2 bulan ya, 2 bulan lebih, dengan cara diaplikasikan disemprot 1 minggu sekali, dan ternyata hasilnya di luar dugaan ya teman-teman. Kita lihat ini untuk aglonema legasinya ini kurang lebih sudah saya rawat ada mungkin 8 bulan ya, yang asalnya 2 daun. Dulu saya dikasih saudara itu 2 daun dan saya rawat kurang lebih 7, kalau nggak salah 7-8 bulan, dan sekarang alhamdulillah ternyata hasil dari PSB ini banyak brojol anak ya teman-teman. Anaknya ada nih, kalau kita lihat ada 1 ini yang sudah besar, udah mau 3 daun. Kemudian ini yang masih jarum 2, jadinya 2 anak, dan ini yang kecil juga ada nih teman-teman. Ya, jadi untuk red legacy ini sudah ada 3 anak. Alhamdulillah ternyata dahsyat ya teman-teman pengaplikasian si pupuk merah ini. Nah, untuk apalagi ini untuk yang jenis romosan ini ya, butterfly ini, saya hitung ini anaknya yang berojol lebih dari 4 ya teman-teman. Tuh masih ada jarum-jarumnya ya begitu. Dan ini juga alhamdulillah fotosintesis bakteri ini menurut saya selama dipakai di sini bisa mengurangi busuk daun atau lonyot teman-teman. Karena apa? Karena di teras Napis ini sama sekali tidak pakai naungan si aglonema ini ya teman-teman. Nih kita lihat ya teman-teman, atasnya ini nggak pakai naungan. Tuh, ini rencananya nanti akan buat rambatan pohon anggur. Jadi ini kalau hujan ya kehujanan, kalau panas juga kepanasan. Baik teman-teman, bagaimana cara pengaplikasiannya? Langsung saja saya akan mencontohkan pengaplikasiannya secara seminggu sekali. Bagaimana cara mengaplikasikan cairan PSB ini untuk tanaman aglonema ya teman-teman. Ya baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya di teras Napis ya teman-teman. Ini ada air sumur, air biasa, kurang lebih ini 500 ml. Takarannya biasanya saya menggunakan untuk 1 liter air itu 10 ml PSB ini ya teman-teman. Prinsipnya lebih baik dosis kecil tapi rutin daripada dosisnya sekali banyak tapi waktunya tidak menentu ya teman-teman. Itu bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Apapun itu, kalau dosisnya kelebihan itu tidak akan baik. Sama seperti kita kalau kita makan obat berlebihan, dosisnya itu bisa OD ya per dosis. Nah, sama seperti tumbuhan juga, karena ini sifatnya nutrisi atau apapun itu, obat atau penyubur atau apapun itu ya, kalau misalnya pemberian dosisnya kurang tepat, berlebihan ya sama akan berefek buruk terhadap tumbuhan ya teman-teman. Jadi kita gunakan dosis terendah aja ya teman-teman. Ini ada air kurang lebih 500 ml. Biasanya saya gunakan 1 tutup botol ini teman-teman. Ini kurang lebih kalau nggak salah 5 ml ya. Jadi kalau untuk 1 liter kita gunakan 2 tutup botol ini. Sedangkan
untuk setengah liter, maaf, untuk setengah liter air ini berarti kita gunakan hanya 1 tutup botol saja seperti ini. Coba ingat, pemberiannya harus secara rutin ya teman-teman. Kalau saya penyemprotan biasanya di hari Minggu, karena di hari Minggu biasanya waktunya lebih leluasa ya teman-teman. Langsung saja kita ambil 1 tutup botol dan kita masukkan. Ini hanya sedikit saja ya teman-teman. Dan ini fotosintesis bakteri ini merupakan larutan yang berisi bakteri yang bakteri itu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan fotosintesis kita tahu bahwa bergantung pada daun, dan aglonema ini tanaman hias yang titik beratnya ada di daun. Jadi saya kira PSB ini sangat cocok digunakan untuk tanaman hias lain, tanaman hias yang titik beratnya, keindahannya ada di daun. Kita langsung dekatkan saja ya teman-teman. Penyemprotannya seperti biasa teman-teman, cuma kalau saya sarankan ini penyemprotannya kalau misalnya matahari udah sedikit terik, itu bagus-bagusnya waktu untuk proses penyemprotan ya teman-teman, karena proses fotosintesis kan membutuhkan sinar matahari. Jadi kalau misalnya kita semprotkan bakteri fotosintesis dan sinar matahari masuk, itu akan lebih baik, akan lebih optimal. Kita langsung saja ya teman-teman semprotkan seperti ini. Nah, penyemprotannya bisa dari atas, bisa dari bawah. Ini nggak apa-apa sampai ke batang juga seperti ini. Yang ini juga sama seperti ini. Nah teman-teman, proses penyemprotannya pun sangat mudah dan sangat banyak aplikasinya. Pertama, ini tadi bisa mengoptimalkan proses fotosintesis pada tanaman aglonema. Yang kedua juga, menurut saya rasakan setelah saya rutin menyemprotkan PSB ini bisa sebagai pestisida nabati, karena selama ini meskipun ini tanpa naungan, aglonema ini disimpan tanpa naungan, hujan ya kehujanan serta panas juga kepanasan, alhamdulillah selama ini dengan media seadanya tidak menemukan masalah yang berarti ya teman-teman. Cuma ini karena kemarin kepanasan, kuning-kuning sedikit. Ini kuningnya juga bukan kuning karena ada spot merah atau apa ya teman-teman. Baik, kesimpulannya PSB sangat baik untuk tanaman aglonema, membantu fotosintesis dan bisa juga berfungsi sebagai pestisida teman-teman. Dan yang paling utama tentu untuk para petani aglonema itu, PSB bisa mempercepat dan memperbanyak tunas-tunas aglonema, tunas-tunas anakan aglonema. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.